apa namanya, sampaikan materi yang pertama adalah terkait dengan saya sudah bertugasnya literasi asam basa, ya. Saya share screen. Bentar ya. Ya, kalau kalau apa namanya, kalau mitra ini bergerak di bidang apa? Apakah memang punya apa namanya otoritas untuk bisa memproduksi produk yang Baik. Hmm. Share screen. Literasi asam basa. Ya, kemudian bisa dilihat eh, terkait dengan literasi asam basa, ya. belajar? Apakah Oke, untuk materi literasi asam basa ini sekedar mengingatkan kembali ya di mata kuliah kimia dasar kalian sudah tahu apa yang disebut dengan sampel, standar, dan indikator, ya. Sampel itu yang mau dicari konsentrasinya kita belum tahu dan awalnya bisa saja berbentuk cairan, padatan, ataupun larutan sehingga kita perlu preparasi, ya. Apakah dilarutkan atau diencerkan, digerus, dilarutkan dan seterusnya, ya. Kemudian ada standar. Kalau standar ini berarti kita sudah tahu konsentrasinya, ya. Dia disebut juga dengan titran kalau kita pakai metode volumetri. Gitu. Kita ini nanti Anda kalau semester sebelum UTS kemarin itu analisis kualitatif, maka untuk setengah semester setelahnya adalah analisis kuantitatif yang menggunakan metode volumetri, ya. Volumetri atau mungkin kita akan lebih kenal dengan istilah titrasi. Nah, di dalam literasi itu ini selalu ada tiga indikator ini, ya. Tiga komponen ini. Sampel, itu yang mau dicari konsentrasinya. Jadi ini analisis kuantitatif itu kan menjawab pertanyaan berapa banyak, ya. Menyatakan jumlah atau konsentrasi atau kadar, ya. Nah, kemudian ada standar. Standar ini adalah yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Dan biasanya istilah yang dipakai untuk standar ini adalah titran. Dan titran ini posisinya dilarutkan, diletakkan pada alat yang disebut dengan buret. Mestinya kalian juga sudah tahu ya, buret, ya. Kemudian indikator. Nah, indikator ini fungsinya untuk membantu kita melihat secara visual kapan titrasi harus dihentikan. Ya, indikator ini bisa bekerja dengan berbagai macam cara, ya. Mekanismenya bisa bermacam-macam. Tetapi untuk asam basa, maka kita akan melihat perubahan warna. Perubahan warna dari larutan sampel kita, larutan yang dititrasi, karena adanya perbedaan warna indikator pada suasana pH yang berbeda. Jadi ada sampel yang kita mau cari kadarnya, standar yang sudah kita tahu kadarnya, dan indikator yang membantu kita mengakhiri titrasi. Ya. Kemudian standar itu ada dua, baku primer dan baku sekunder. Demikian juga di asam basa nanti Anda akan bekerja dengan baku primer dan baku sekunder. Baku primer ini digunakan untuk menstandarisasi larutan baku sekunder. Nah, yang akan kita gunakan untuk praktikum asam basa nanti adalah asam oksalat. Ini baku primernya. Digunakan untuk membakukan baku sekunder. Apa baku sekundernya untuk asam basa nanti adalah NaOH. Mengapa? Tadi ya persyaratan larutan standar itu adalah dapat diketahui kadarnya dengan pasti, dengan precisely gitu ya. Sementara NaOH ini sifatnya adalah higroskopis, sehingga kalau kita timbang itu seringkali, ya bukan seringkali, artinya kita menimbang NaOH plus uap air yang diserap, ya, sehingga beratnya itu kita nggak akan bisa mendapatkan jumlah absolut NaOH. Sehingga ini nggak bisa dipakai untuk baku harus digunakan sebagai baku sekunder. Kadarnya NaOH itu ditentukan dari pembakuan dengan baku primernya.
Nanti Anda ingat kembali persyaratan baku primer di kuliah-kuliah sebelumnya. Ya. Jadi ada dua baku yang kita pakai, primer dan sekunder. Oke. Nah, titrasi asam basa ini prinsip dasarnya adalah reaksi netralisasi. Ya, reaksi netralisasi ini ditandai dengan reaksi asam dan basa yang kemudian nanti akan membentuk garam dan air. Ya, Anda ingat kembali teori asam basa, tapi prinsipnya adalah reaksi asam basa. Nah, yang disebut dengan akhir titrasi tadi, kapan kita mengakhiri titrasi, karena indikatornya berubah warna, ini disebut dengan endpoint, titik akhir titrasi. Kita akan melihat perubahan warna. Oh, warna indikatornya sudah berubah, berarti kita sudah harus menghentikan titrasi. Ini endpoint. Endpoint ini tadi kita bisa melihat secara visual karena dibantu oleh adanya indikator, ya. Tetapi indikator ini tidak persis menunjukkan proses netralisasi tadi. Kapan tepatnya asam dinetralkan oleh basa? Kapan tepatnya basa dinetralkan oleh asam? Nah, jumlah tepatnya itu tadi disebut dengan equivalent point, ya. Cuman kita nggak bisa lihat ini karena sampelnya jernih, titranya jernih, hasilnya juga jernih. Mata kita tidak akan bisa melihat. Karena itu dibantu dengan indikator tadi, ya. Sehingga kita berusaha memilih indikator yang dapat menunjukkan endpoint ini sedekat mungkin dengan equivalent point-nya. Gitu. Baik. Nah, untuk praktikum kita yang akan kita laksanakan mulai minggu depan, itu proyeknya adalah menentukan kadar asam asetat pada sampel. Jadi analit yang harus ditetapkan kadarnya adalah asam asetat. Prinsip reaksinya asam asetat ini karena dia asam ya, pasti nanti reaksinya kan dengan basa, ya kan? Sehingga H3COOH ini akan bereaksi dengan NaOH. Titrannya standarnya kita pakai NaOH sehingga akan terbentuk natrium astat, ya, garam dan air. pH-nya pasti mendekati 7 ya karena asam asetat ini rendah di atas 7. Nah, karena NaOH tadi itu baku sekunder yang kadarnya kita tidak bisa tetapkan dengan pasti, NaOH-nya juga harus dibakukan, distandarkan dulu nanti dengan asam oksalat. Jadi sampelnya mengandung asam asetat dititrasi dengan NaOH sebagai baku sekunder, dan NaOH dititrasi dengan asam oksalat sebagai baku primer. Itu urutannya, ya. Kemudian alat-alat yang akan digunakan adalah tentu timbangan analitik, neraca analitik. Karena ini adalah pekerjaan kuantitatif, maka semuanya harus dilakukan secara kuantitatif. Ya, kalau berat ya berarti ditimbang. Kalau volume berarti harus pakai pipet volume atau buret. Ya, tidak bisa menggunakan gelas ukur atau hanya pipet tetes saja. Oke, jadi kita akan gunakan neraca analitik. Kita gunakan botol timbang untuk menimbang, corong gelas dan pengaduk, ya, kemudian beker gelas untuk melarutkan, ada apa nih? Ada yang tahu apa namanya ini? Labu ukur ya. Labu ukur, ya. Kemudian ada pipet ini volume, ada klem dan statis, kemudian ada buret, ya. Ini alat gelas yang akan kita gunakan yang nanti Anda terima. Kemudian juga Erlenmeyer. Erlenmeyernya ini yang digunakan untuk titrasi. Kemudian bahannya ada sampel yang mengandung asam asetat, NaOH. Anda sudah terima NaOH itu dalam bentuk yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam buret. Ada indikator phenolphthalein. Jadi indikator yang kita gunakan adalah indikator phenolphthalein atau PP. Kalau Anda ingat ini PP ini bekerja di pH antara 8 sampai 10 ya, range pH-nya di sana. Dia akan berubah warna kalau di bawah 8 itu dia nggak berwarna. Antara 8 sampai 10 pink warnanya dan di atas 10
eh, pinknya pink sekali ya. Aquades, kemudian ada asam oksalat tadi ya. Jadi ini alat dan bahan yang akan digunakan. Persiapannya apa saja yang harus kalian lakukan? Tentu tadi alat-alat yang akan digunakan harus bersih. Mungkin Anda kan praktikum siang ya, mungkin teman yang pagi sudah mencuci, Bu. Jangan disepelekan karena biasanya adik-adik nyuci karena udah waktunya menjelang habis, pokoknya dicuci aja, tapi mungkin tidak bersih ya. Jadi prosedur yang harus selalu dilakukan ketika menerima alat gelas adalah cuci sendiri ya. Semuanya dicuci sendiri pakai apa, Bu? Ya pakai air dan sabun. Kalau ada kotoran-kotoran yang tidak bisa hilang hanya dengan air, ini memang seringkali membutuhkan sabun. Jadi cucinya tetap pakai sabun. Kemudian dibilas dengan air. Nah, air di kita itu, air di keran yang ada di lab itu sudah air hasil reverse osmosis ya, sehingga tidak perlu dibilas lagi dengan aquatis, cukup dengan itu ya. Kemudian dibilas ini kalau dengan aquatis, tapi seperti yang saya sampaikan tidak. Kalau memang mau dibilas sekali aja cukup ya dengan aquatis yang disediakan oleh laboratorium. Kemudian menimbang. Alat nimbangnya apa? Pakai botol timbang tadi kan. Kita akan menimbang dengan cara tidak langsung. Ada yang masih ingat cara tidak langsung itu bagaimana? Setahu saya ditimbang botol kosongnya dulu, Ibu. Terus baru ditimbang Kita dengan timbang isinya. botol kosong, ya kita timbang botol kosong, ya. Kemudian asam yang mau ditimbang itu nanti kita bisa orientasi dulu di neraca yang neraca kasar namanya ya, yang bukan neraca analit yang cuma 3 angka di belakang koma, berapa yang harus ditimbang gitu kan, nanti dimasukkan ke botol timbang gitu ya. Terus setelah itu botol timbangnya yang sudah berisi zat ditimbang lagi. Kemudian dituang ke beker gelas. Nah, berat zatnya ngitungnya dari mana? Dari yang botol berisi apa asam oksalat itu dikurang sama berat botol kosongnya, Ibu. Berat apa namanya? Botol botol timbang plus zat dikurangi botol timbang kosong. Ya. Tetapi ingat bahwa ada kemungkinan ada bagian dari sampel yang tertinggal di dalam botol timbang. Ya, karena ini kuantitatif, maka kita tidak boleh meninggalkan atau tidak boleh menghilangkan bahkan kasarnya ya, 1 butir partikel pun yang tidak terhitung. Kalau kita hanya mengurangkan botol timbang plus zat dikurangi botol kosong, kalau ada yang nempel atau tertinggal di botol timbang, itu akan miss karena akan terhitung ya. Padahal seharusnya kan itu nggak masuk di dalam yang ditimbang. Bagaimana? Nah, oke. Jadi diingat kembali cara langsung dan cara tidak langsung. Kalau cara langsung tadi betul kita ini cara langsung ya. Kalau cara langsung itu kita timbang botol kosong memang. Kemudian kita tambahkan zat yang mau ditimbang di sana yang sudah ditara dulu ya, sudah diorientasi dulu. Misalnya 500 miligram, kita udah nimbang 500 miligram. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, kemudian dapatnya berapa, ya sudah, itu dilarutkan di dalam botol timbang itu. Sehingga semuanya yang kita timbang akan diproses, nggak ada yang hilang. Ya. Tapi kalau tidak langsung, Anda nggak perlu nimbang botol kosong. Anda timbang botol plus zat yang sudah dari hasil orientasi, hasil ditimbang di neraca kasar tadi ya, kemudian ditimbang, lalu setelah itu dituang ke dalam beker gelas untuk dilarutkan nanti, lalu timbang lagi botol timbang plus sisanya. Jumlah jumlah zat kita adalah botol plus zat dikurangi botol plus sisa. Ini tidak langsung. Ya, jadi kalau tidak langsung itu artinya kita pindahkan ke tempat yang lain ya. Tapi kalau langsung kita larutkan langsung di botol timbang di tempat yang kita gunakan untuk menimbang. Nah itu nanti diingat kembali. Nah sehingga botol timbangnya harus bersih.
supaya tidak bersih dan kering, benar-benar kering ya. Karena kalau hanya setengah kering nanti nempelnya banyak. Padahal kita hanya boleh ada rentang kesalahan itu plus minus 10% botol apa nimbang itu. Misalnya kita diminta untuk menimbang 100, maka kita boleh menimbang plus minus 10%, yaitu antara 90 sampai 110 miligram. Kalau diminta 1000 gram ya berarti hanya boleh 900 sampai 1100 miligram. Misalnya begitu ya. Jadi rentang nimbangnya itu hanya 10% plus minusnya. Sehingga kalau botol timbangnya nggak benar-benar kering, terus banyak yang nempel, kita tidak akan mendapatkan berat yang diminta sesuai prosedur. Ya. Buret itu harus dibilas dengan titran. Jadi sebelum diisi dengan titran, dalam hal ini untuk asam basa kan NaOH tadi titrannya ya, maka bilas dulu dengan titran. Nggak usah banyak-banyak ya. 1-2 mili dimasukkan ke dalam buret, lalu kita goyang-goyang, kita lapisi seluruh permukaan dalam buret ini dengan NaOH. Bisa dibilas 2 kali ya. Setelah itu kemudian ini gunakan labu Erlenmeyer untuk titrasi. NaOH sudah disiapkan oleh laboratorium, demikian juga dengan PT ya, semua sudah disiapkan oleh laboratorium. Prosedur kerjanya ada 2 tahap, pembakuan NaOH, tadi kan NaOH adalah baku sekunder ya, dan penetapan kadar. Ini mau ditukar-tukar boleh, tidak harus pembakuan dulu baru penetapan kadar ya. Boleh pembakuan dulu, boleh penetapan kadar dulu, silahkan. Anda lihat aja, kalau nimbangnya lagi penuh timbangannya, Anda bisa menetapkan kadar dulu. Karena menetapkan kadar Anda nggak perlu nimbang. Tapi kalau sudah longgar, Anda boleh membakukan. Ya. Untuk pembakuan, Anda ada 2 tahap. Pertama, membuat larutan baku primer, asam oksalat, ya, dan titrasi. Sedangkan pada penetapan kadar hanya titrasi saja. Oke, kemudian ini tahapan pekerjaannya yang harus dilakukan ya. Ini yang diminta. Pertama, untuk membuat larutan baku eh, asam oksalat, Anda diminta menimbang antara 0,6 sampai 0,65 gram asam oksalat. Yang disediakan oleh lab adalah ada 2H2O-nya. Ya. Artinya apa? Nanti Anda harus ngitung BM-nya ya, dengan 2H2O. Dalam botol timbang secara tidak langsung. Ya, jadi ketika membawa apa namanya sampel untuk ditimbang ke ruang timbang, jangan lupa bawa beker juga untuk nanti melarutkan ya. Nah itu ditimbang, masukkan larutan ke dalam gelas piala. Mana ya? Ya. Di gelas piala, kemudian ditambahkan wadis kira-kira 25 mili. Ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur yang volumenya 100 mili. Gunakan corong untuk memasukkan. Tapi kalau corong ini lehernya cukup besar sehingga menutup penuh eh, mulutnya labu ukur ini, itu tidak bisa turun cairannya ke bawah. Sehingga perlu ada udara yang menghubungkan dengan udara luar ya, karena itu biasanya diberikan ganjel kertas gitu ya. Kita bikin kertas lipat-lipat dikit, lalu taruh di ujung, dilipat di sini supaya ada udara yang masih terhubung dengan udara luar. Baru cairannya bisa masuk ya. Nah, kemudian hentikan sebelum mencapai garis meniskus, lalu Anda masukkan kertas saring gitu ya, kertas saring untuk mengeringkan leher labu ukurnya ini. Supaya tidak ada cairan yang ada di sini yang kemudian nanti netes sehingga mempengaruhi volumenya ya. Keringkan. Setelah keringkan baru Anda tambahkan tetes dengan pipet tetes sampai tepat meniskusnya ya. Dengan pipet tetes sampai persis meniskusnya. Yaitu pas garis melengkung gitu ya dengan garis bawah. Nah, setelah itu Anda tutup, labu ukurnya dikocok, dibolak-balik untuk menghomogenkan. Untuk membaca
meniskus labu ukur, ini Anda bisa lihat di sini ya. Ya, kalau misalnya ini labu ukur, itu ada garis tanda batas, maka meniskusnya itu cairannya melengkung begini, bawahnya itu harus tepat berhimpitan dengan eh, garis batas pada lehernya labu ukur ini. Ya. Dan cara melihatnya harus sejajar antara garis batas ini dengan mata kita. Sehingga biasanya adik-adik meletakkan di meja gitu ya labu ukurnya, lalu melihatnya sambil jongkok atau sambil menunduk gitu karena supaya sejajar. Ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai kita akan menghitung berapa normalitas dari asam oksalat. Rumusnya normalitas adalah molaritas kali ekivalen, sementara molaritas itu adalah gram dibagi mr kali volume dalam liter. Gramnya Anda dapatkan dari penimbangan, ya tadi kan 0,6 sampai 0,5. MR-nya Anda cari H2C2O4 2H2O. Berapa MR-nya? Kemudian volumenya ada tadi 100 mili, jadi 0,1 liter. Ya, Anda bisa hitung dan ekivalennya berapa? Adalah jumlah yang terlibat, H plus atau OH min yang terlibat. Kalau ini NaOH, asam oksalat, ada 2H di sana ya. Sehingga tentu normalitasnya Anda bisa hitung. Baik, itu untuk normalitas. Kemudian untuk titrasi pembakuan NaOH, Anda rancang, Anda susun alatnya seperti ini ya. Ini namanya statis, logam gitu ya, ini klem. Bentuknya seperti tangan gitu ya, penjepit gitu untuk memegang buret di sini supaya tidak jatuh. Nah, Anda atur sedemikian sehingga Anda bisa baca ini apa namanya skalanya dengan benar ya. Kemudian ini labu Erlenmeyer-nya. Rangkai sedemikian yang bisa Anda rangkai kan statis, klem, dan buret. Buretnya sudah bersih ya. Apakah perlu kering? Tidak perlu. Karena nanti toh ini akan diisi oleh cairan. Yang perlu ada dia sudah dibilas dengan NaOH. Kemudian cara mengisinya nanti ini ada keran di sini ya yang bisa diputer-puter untuk mengeluarkan cairan ke bawah. Pada waktu mengisi ini Anda tutup dulu ya kan, ditutup dulu supaya nggak turun ke bawah. Lalu Anda isi dari atas menggunakan corong gelas kecil atau bisa juga pakai dialirkan di batang pengaduk gitu ya. Kemudian turun semua lebihkan ini batas 0 di sini Anda lebihkan. Karena apa? Yang ujung masih kosong tadi kan. Setelah semua terisi, Anda buka kerannya supaya turun sampai terpenuhi di sini. Tampung di beker gelas kosong gitu ya. Setelah itu Anda tuang lagi di sini, tutup ya, baru dienolkan. Dipaskan 0 di sini, di atas. Nah, itu siap dipakai. Dan setiap kali titrasi selalu dimulai dari skala 0. Kalau udah selesai titrasi, ini sampai turun ke bawah, Anda isi lagi. Setting sampai 0. Begitu. Ya, setiap kali mau titrasi. Jadi, rangkai alat seperti di samping, kemudian bulat diisi larutan NaOH sampai pada batas 0. Jangan lupa yang ujung juga harus diisi penuh. Setelah itu di Erlenmeyer Anda pipet larutan asam oksalat sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume. Ya, tambahkan 1-2 tetes indikator PP. Biasanya disiapkan di lemari asam. Kemudian lakukan titrasi pembakuan. Apa titrasi pembakuan itu? Yaitu menambahkan setetes demi setetes NaOH ke dalam Erlenmeyer ini. Ya, jangan lupa untuk diaduk, dikocok begitu supaya homogen. Sampai endpoint berubah warna dari tidak berwarna menjadi berwarna pink muda. Ini terlalu tua ya. Pinknya sangat muda dan stabil. Stabilnya sampai minimal 30 detik. Itu kalau sudah 30 detik stabil, sudah endpoint. Karena apa? Karena mendekati menjelang endpoint itu, kita akan sering melihat warna pink tapi masih hilang. Ya, pink dikocok hilang. Semakin mendekati endpoint, semakin susah pinknya itu hilang ya. Sehingga kita perlu hati-hati. Kalau sudah mulai pinknya susah hilang, Anda bisa nambah. Nah, kalau perlu tidak 1 tetes, mungkin hanya butuh setengah tetes. Itu ya. Kemudian kalau sudah endpoint, Anda catat volumenya, kemudian Anda hitung menggunakan rumus ini. N oksalat, dari mana N oksalat dapat? Dari timbangan tadi, hasil penimbangan.
volume oksalat 10 mili yang di pipet volume ya. Normalitas NaOH yang dicari. Jadi nanti dihitung volume NaOH hasil dari titrasi di buret. Berapa volumenya. Sehingga NaOH bisa diketahui. Nah, kalau sudah, maka tahap selanjutnya menetapkan sampel. Prosedurnya sama. Dimulai dari nol, tetapi bedanya yang dititrasi bukan asam oksalat ya, yang dititrasi adalah sampelnya. Di pipet 10 mili tambahkan 1-2 indikator P sampai 3 tetes lah maksimal ya. Kemudian dititrasi, lalu masukkan rumus. N sampel ini yang dihitung, dicari. V sampel 10 mili, NaOH didapat dari hasil pembakuan, volume NaOH dari hasil titrasi dengan sampel yang dicari N. Ya. Nah, membaca meniskus buret ini kita punya dua macam buret. Nanti tergantung Anda dapat yang mana. Kalau dapat yang seperti ini, maka cara membacanya seperti tadi buret pada meniskus pada labu ukur tadi ya. Jadi melengkung, ada ini permukaan caranya melengkung, kemudian meniskusnya adalah batas bawah lengkungan itu berhimpit dengan skala yang mana, gitu ya. Kalau misalnya seperti sampel di bawah ini, ada di slide itu ya, itu berapa volumenya bacanya? Saya 1,4 mililiter, Bu. 1,4 mili. Nah, nanti Anda menuliskan di laporan itu tidak 1,4 begitu, tetapi Anda awali dengan tadi mulainya berapa? Literasinya kan 0 ya. 0,00. Jadi pakai bulat itu kuantitatif ya. Bulat itu kuantitatif. Sehingga ada dua angka di belakang. 0,00 sampai garis minus gitu. 1,40 ya. Karena kita masih bisa lihat nih kalau misalnya ini di sini 1,45 masih bisa ya. Mata kita masih bisa membedakan antara 0,00 dengan 0,05 ya. Angka di belakang koma. Itu kalau Anda dapat bulat yang seperti ini. Tapi ada juga, nah ini cara menulisnya seperti ini ya, 0,0 sampai 1,40. Ada juga bulat yang seperti ini. Biasanya di baliknya itu ada latar berwarna putih gitu di belakang. Apa yang beda dengan tadi? Ini meniskusnya melengkungnya ada dua, ya, di kanan dan di kiri. Nah, kalau Anda dapat bulat yang seperti ini, Anda baca bukan di garis bawah lengkungan, tapi di titik potong kedua lengkungan di sini. Ya. Sehingga kalau ini kita baca, itu menjadi 42,25. Oke, nah apa saja yang harus ada tiga hal yang harus dilaporkan. Pertama, larutan baku asam oksalat yang kalian buat. Kan tadi nimbang, Anda harus laporkan berapa normalitasnya. Kemudian NaOH-nya yang tadi dibakukan juga harus dilaporkan normalitasnya. Dan terakhir tentu normalitas asam asetat dalam sampel. Ya, ini tiga hal yang harus dilaporkan. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Secara konsepnya kita dapat menunjukkan efektivitas dari kalau tidak ada, saya mau tunjukkan video, coba perhatikan baik-baik ya. Nah, share screen ini dengan advance. Ya, sama juga dengan pertanyaan beberapa ahli tadi ya. Atau publikasi yang nomor terakhir kelihatannya juga ada yang sebelum program itu. Ya, itu apa tujuannya? Ya, yang pertama sampaikan karena kami juga perlu untuk mempelajari bagaimana interaksinya antar protein karena kami juga bermain dengan protein alam gel kemudian bagaimana interaksinya dengan cara molekuler tidak perlu diketahui bagaimana caranya atau namun untuk saya tambahkan lagi
Bentar ya. Dalam hal untuk meningkatkan keamanan dari terjadi imunoterapi itu sendiri, natural process itu dapat dilakukan ditambahkan sebagai acuan untuk meningkatkan keamanan karena adanya anti-inflamasi seperti itu bisa dimanfaatkan dikombinasikan dengan imunoterapi. Harapannya dengan dilakukan dapat dikembangkan untuk penelitian ini. Saya tahu juga. Oke. Ya. Ini informasi ini. Oke. Untuk dari Apakah sudah bisa dilihat? Suaranya bisa keluar nggak? bisa ya. Bisa, Bu. Oke ya, suara ya. Into an analyte solution in a titration until the end point of the reaction is reached. The right hand is used to swirl the flask, while the left hand controls the stopcock from behind the burette. Rotate the stopcock with your thumb, pointer, and middle fingers. This allows better control for pada saat delivering menerima partial bulat, jangan drops. lupa itu dicoba ya, kerannya itu diputer-puter. Jangan nanti dapat yang macet dipaksa, terus tugel malah patah ya. Jadi kemudian juga dicoba tidak bocor. Jadi meskipun sudah ditutup kok masih keluar cairan, Anda minta tukar buret ya. Check to see if the burette is clean by rinsing with water and noting any beads on the walls. Make sure the stopcock is closed. Bring the burette down below eye level. Use a funnel to add small portions of titrant for rinsing. Wet all areas of the burette with your and drain out Itu through the tadi stopcock. adalah cara mengisi buret. Karena tadi untuk melihat meniskus kan Anda harus sejajar antara mata dengan meniskusnya ya, bukan dengan manjat kursi ya. Kadang-kadang kan buretnya dipasang tinggi terus Anda manjat kursi. Nah, rawan kecelakaan jatuh ya kan? Sehingga tarik buretnya yang ke bawah, sejajarkan dengan level mata kita. Nah, yang tadi cara membilas, digoyang-goyang gitu ya. Drain all rinses completely. Repeat this 3 times to ensure all contaminants are out. Fill the burette above the zero mark with your titrant. Pour with the burette below eye level. Pour slowly so the burette does not overflow. Remove the funnel after filling. Check for bubbles in the burette, especially in the tip. Ini kalau Anda menemukan bubble, gelembung, nggak boleh ada gelembung udara karena gelembung itu berarti kan mengurangi volume. Maka ini harus dihilangkan. Ya, nggak boleh ada gelembung. Nah, Anda perhatikan cara menghilangkan gelembung. Bubbles will cause significant errors in volume. To remove any bubbles, quickly move the stopcock back and forth. Move the burette zero mark to eye level to avoid parallax and drain slowly to the zero mark or below. Remove any hanging drops from the tip of the burette by touching it to a clean glass surface. Any drops are considered delivered volume. Record the initial volume by using a card with a dark line. This helps darken the meniscus curve for better reading. Read it to 2 decimal places. Add 2 to 3 drops of indicator to your analyte. It is wise to do a rough titration to determine the relative volume needed to reach the endpoint. Place the flask under the burette on a white background. The color change will be more noticeable. Adjust the burette so the tip is inside your flask to avoid loss of titrant.
Add the titrant rapidly at first, with constant swirling. As the endpoint approaches, the color will be more persistent. Slow the drops down to 1 per second. Touch the tip to the sides of the flask and wash the sides down with water so that all titrant that has been delivered has reacted. Slowly open the stopcock and allow a partial drop to form. A partial drop just covers the tip of the burette. Touch the tip and rinse until the endpoint is reached. The endpoint is noted by faint color that is persistent for at least 10 seconds, but not permanent. Obtain a final reading. The volume titrated is the difference between the initial and final reading. The concentration of your analyte can now be calculated. Let's review the steps. Make sure the burette is clean. Rinse 3 times with small portions of titrant. Fill the burette with titrant to above the 0 mark. Remove any bubbles. Drain to 0 or below. Take initial reading. Add indicator to analyte. Titrate quickly at first, then drop per second. Touch tip and wash sides of flask. Add partial drops and wash sides until endpoint is reached. Take final reading. Calculate your concentration. Now you are ready to titrate. Oke, ya, itu tadi kurang lebih teknis untuk melakukan titrasi, ya. Jadi titrasi beratnya dibersihkan. Nah, tadi yang mungkin perlu digarisbawahi adalah pada saat Anda mentitrasi, ya, ini titrannya netes, kemudian ininya digoyangkan, dikocok gitu ya, Erlenmeyernya. Ada kemungkinan titrannya itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu nyiprat. Nyiprat itu apa ya? Dia bisa nempel di dinding-dinding Erlenmeyer. Sehingga tadi sekali waktu Anda hentikan titrasi, Anda bilas dindingnya dengan botol semprot tadi, dengan air dari botol semprot ya, supaya semua titran yang mungkin nempel di dinding-dinding itu turun ke bawah. Kemudian kalau dilihat sudah mulai susah, hilang warnanya, Anda bisa juga menambahkan dengan tidak full 1 tetes, tapi setengah tetes. Caranya bagaimana tadi dikasih tahu ya. Anda keluarkan sedikit di ujung pipet, di ujung buret itu sedikit, tapi nggak sampai jatuh. Kemudian ditempelkan di dinding Erlenmeyernya, lalu dibilas pakai air, diturunkan ke larutan pakai air, lalu dikocok. Ya, itu cara menambahkan yang kalau nggak full 1 tetes. Baik, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ibu, saya Selamat. mau bertanya, Ibu. Iya, ya. Tadi itu kan yang saya ingat di video itu kalau nggak salah kayak ada sempat dibilas dengan air ya, itu apakah tidak akan mengganggu hasil perhitungan kah Ibu? Apa? Apakah tidak akan mengganggu proses titrasinya tadi kan yang ada sempat dibilas pakai air? Nambah ya, bilasnya air kan nggak setiap kali dan nggak banyak ya, cuman tentu sedikit, tetapi tidak akan mengganggu jumlah volume akhirnya. Volume sampelnya kan tetap tadi 10 ml yang dipipet ya. Tidak apa-apa kok cuma sekali lah. Kalau berkali-kali, nah itu akan berpengaruh banyak ya. Oke. Terima kasih Bu. Saya kira karena masih ada banyak materi berikutnya, saya akhiri untuk yang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita ketemu di praktikum aja ya, silakan ditanyakan. Ya, nanti materinya saya unggah di Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi Prof Joko. Kalau di jadwal saya lihat berikutnya jadwal Prof Joko. Soalnya Prof Jarwo sudah responsif kemarin setelah apa kimia analisis teori. Hmm. Oh, apakah Bu Asri duluan baru Prof Eh, Joko? enggak. Soal di jadwal Prof Joko Si, dulu baru Ibu. Prof Joko. Prof Joko sudah di WA, Sudah di Zoom Ibu, tapi sepertinya tidak sedang di komputernya. Pak ya, tak teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rista sudah selesai, Bu Rista? Bu Rista sepertinya sudah Bu meninggalkan Rista. Zoom, Prof. Sudah, Prof. Sampun, Prof, sampun. Sudah ada selesai. Sudah selesai, Prof Joko. Bu Rista. Sudah selesai, Bu Ampun, Rista? sudah. Sudah, sudah. Sudah, Prof. Kok enggak, belum ada Suaraku suaranya bisa ya? dengar nggak ya? Bu Rista Sudah, sudah sudah, bilang Prof. Sudah sudah. selesai. Sudah. Halo, Prof. Sudah. Oh, sudah ya. Bu Rista sudah ya. Bu Rista agak ini ya, apa namanya? Agak sinyalnya agak ini. Baik, untuk berikutnya saya lanjutkan. Tes, tes. Apa sudah bisa didengar? Oh, Sudah, Prof. ini ada Bu Asri juga, Bu Asri. Oh, Bu Asri setelah saya ya, Bu Asri ya. Oke. Eh, ya coba tolong semua di live-kan kameranya, semua di live-kan. Ya. Eh,
Ya, tolong semuanya juga live-kan kameranya. Ya, kita mulai. Nanti jangan ada yang tidak di live-kan kameranya ya. Kuliah kok nggak di live-kan kameranya ya. Jangan. Ya, ini masih ada yang belum tidak di live-kan kameranya ini. Purina, Dinda Ratih, ya, Fatina, ya. Ayo di live-kan kameranya semua. Ya, gitu ya. Jadi kita biasakan kalau kuliah yang online itu semua melive-kan kameranya, gitu ya. Tidak hanya saya saja ya, tapi nanti untuk dosen-dosen yang lain juga begitu kalian. Ya, itu artinya kalian menghargai dosen-dosen yang lain itu ya. Jadi ini adabnya kalau kuliah eh, online ya, seperti itu. Baik, kalau sudah semua, saya akan menjelaskan tentang sebentar saja ini tentang responsi praktikum yudometri ya. Nah, yudometri ini, tugas yudometri adalah menentukan kadar vitamin C secara yudometri dengan indikator amilum 1%. Ya. Bagaimana kok bisa amilum itu bisa berwarna? Ya, begini. Jadi di apa namanya di dalam buret itu berisi kalium yodat ya, kayodat ini, YO3 ini ya. Nah, kemudian di Erlenmeyernya, selain kamu berikan vitamin C, kamu berikan air juga 25 ml, kemudian kamu berikan tambahkan KI, ya. KI itu imin ini di sini. Kemudian kamu tambahkan HCl. HCl ini sebagai H plusnya. Ya, nanti dari reaksi kalau diteteskan kayu hidratnya itu netes begitu, maka dia akan bereaksi dengan imin dan akan bereaksi dengan H+, akan menghasilkan I2. Nah, I2 itu nanti akan bereaksi dengan vitamin C. I2 ini warnanya coklat, ya, coklat coklat ya. Nah, nanti I2 ini akan dihilangkan warnanya dengan vitamin C, dia menjadi HI, ya, jadi imin lagi. Kemudian ini imin ini akan bereaksi lagi dengan I2 akan menjadi I3. Nah, dan I3 ini dengan amilum membentuk apa suatu ikatan yang ikatannya ini agak lebih kuat ya. Makanya nanti kalau pada waktu eh, pemberian amilum, amilum itu diberikan terakhir aja. Kalau sudah dekat-dekat dengan endpoint, baru amilumnya dimasukkan ya. Dan pada saat amilumnya dimasukkan, perlu pengocokan yang lebih kuat ya, gitu ya. Ya, jadi yang pertama adalah ada dua tahap. Yang pertama adalah membuat larutan baku kayodat. Tapi membuat larutan baku kayodat ini kalian tidak mengerjakan sendiri. Ini sudah dikerjakan oleh Pak Kusairi, ya. Jadi nimbang seksama sekian kayodat dimasukkan beker gelas, volumenya tepat 100 meter, sudah disediakan oleh Pak Kusairi. Jadi nanti kamu lihat apa namanya konsentrasi kayodatnya berapa ya. Jadi kamu tidak melakukan ini pembuatan larutan baku kayodat, tapi kamu tahu bahwa nimbangnya adalah sekitar 356,7 miligram ya. Kemudian dimasukkan beker gelas, kemudian dimasukkan labu ukur secara kuantitatif, kemudian diatkan sampai dengan 100 ya. Nanti hasilnya kamu sudah akan diberikan berapa normalitas dari kayodat yang dibuat oleh Pak Kusairi ya, telah disediakan. Nah, terus yang kedua, nah ini yang harus kalian kerjakan ya. Ditimbang dengan seksama 500 miligram sampel. 500 miligram ini nimbangnya di mana, Prof? 500 miligram ini pertama kamu nimbang di timbangan orientasi. Ya, nimbangnya di ini. Ya, timbangan ini. Di sini kamu beri apa? Kamu beri kertas perkamen ya, kertas perkamen, kemudian kamu nimbang 500 miligram. Tetapi kamu nimbang ini karena ini timbangan kasar ya, dan kamu boleh nimbang itu tidak persis karena persis untuk persis 500 itu ya sulit ya. Maka kamu boleh menyimpang plus minus 10%. Ya. Jadi kalau begitu timbangannya berapa ini yang boleh masuk di apa namanya? Di sini ya, persyaratan ini 450 miligram sampai dengan 550 miligram.
Kalau saya menyarankan jangan diambil batas bawah. Kenapa? Kalau batas bawah itu pada saat kamu tuang nanti di apa Ellen Mayer pada apa botol timbang nanti ada sebagian apa, vitamin C itu yang melekat di botol timbang dan tidak boleh ditok tok 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 gitu nggak boleh ya. Tapi biarkan aja ya. Yang jatuh saja yang dihitung, yang nggak jatuh jangan dihitung. Nah, terus ditimbang lagi. Ya seperti begitu. Jadi penimbangannya menggunakan penimbangan secara tidak langsung. Ini penimbangan pertama boleh ditambah dan dikurangi ya. Nah, ini ada di namanya eh, timbangan orientasi. Timbangan orientasi itu cirinya adalah angkanya itu ada 3 angka di belakang koma. Jadi nanti kamu jangan tanya, Prof, mana Prof? Timbangan orientasi yang mana, Prof? Nah, nggak usah. Cari di situ sendiri. Kok nggak ada, kok nggak ada tulisannya, Prof? Oh, itu timbangan orientasi. Nggak perlu tulisan itu. Pokoknya kamu lihat, oh itu ada 3 angka di belakang koma. Oh berarti itu adalah timbangan orientasi. Jadi pada timbangan orientasi di sini ini, zat yang kamu timbang itu boleh ditambah dan dikurangi. Itu ya. Nah, kalau sudah timbangannya itu masuk, jadi artinya 450 sampai 550, misalnya 530. Kalau saya menyarankan lebih ya, lebih biar nanti kalau pada waktu dituang nggak kurang. 500. Nah, ini nggak perlu kamu catat. Angkanya ini nggak perlu dicatat. Ya. Nggak perlu difoto, Prof. Nggak perlu. Nggak. Langsung kalau sudah masuk rentangnya itu, kamu masukkan ke dalam botol timbang dan ditimbang dengan timbangan analitik. Jadi nimbangnya 2 kali. Nah, nih. Nah, baru pada timbangan analitik ini, masukkan dalam timbangan, tutup. Jangan lupa, water pass-nya coba kamu nolkan ya. Bersihkan sebelum digunakan. Ya. Kemudian pada waktu menimbang, pintu timbangannya itu ditutup, ada pintunya itu. Ya. Kadang-kadang masih buka, itu nimbang. Nah, jangan ya, harus ditutup. Ya. Sebelum menimbang, angka ditara ya di sini ada tekan tara gitu ya ini nanti jadi 0 ya sudah 0 baru masukkan botol timbang dan zatnya itu ya setelah kamu botol timbang dimasukkan nah ini baru dicatat nih ya catatnya itu boleh kamu foto aja ya biar gak ribet pakai catatan-catatan ya boleh kamu foto berapa timbangannya terus nah, kalau sudah ditimbang yang pertama kali, nanti siapkan Ellen Mayer. Ellen Mayer nanti ini botol timbangnya itu dikeluarkan, kemudian dituang ke dalam Ellen Mayer itu, masukkan semua, ya. Terus sisanya itu ditimbang lagi. Nah, di dalam menuangkan ini tidak boleh menggunakan tangan, harus pakai kertas saring atau tisu, ya. Tidak boleh dipegang tangan. Jadi kalau sudah ditimbang, itu botol timbang tidak boleh dipegang dengan tangan. Siapkan 2 tisu. Loh, kenapa Prof kok 2 tisunya? Satu untuk tutupnya, satu untuk botolnya itu. Ya, jadi kan kamu harus buka tutupnya ya. Nah, karena itu maka kamu siapkan 2 tisu. Satu untuk botol, satu untuk ya, apa namanya tutupnya. Nah, ini perlu dicatat ini, boleh difoto angkanya ya. Nah, pada saat mengeluarkan isinya itu botol timbang tidak boleh diketuk-ketuk ya pada saat mengeluarkan. Jadi, ya ini botol timbangnya. 1 tisu disediakan untuk memegang tutupnya, 1 tisu digunakan untuk memegang botolnya ini. Nah, nanti hitunganmu berat wadah plus zat berapa misalnya X ya. Kemudian berat wadah dan sisa ya. Ini ada sisa anggap berat wadah saja Y. Maka nanti berat zatnya adalah X dikurangi Y. Nah, X dikurangi Y ini harus berada di sekitar 450 sampai dengan 550. Kalau nggak masuk, Prof, nggak masuk maka harus diulang. Ya, kelebihan, Prof, kelebihan harus diulang nimbangnya. Kekurangan, Prof, kekurangan harus diulang timbangnya ya. Harus masuk di antara rentang 450 sampai dengan 550 gitu ya. Yes. Nah, nanti
Yang di atas ini ada buretnya, nanti susunannya seperti begini. Buret, kemudian buret ini diisi dengan larutan kayodat. Sebelumnya nanti buret ini harus kamu bilas. Setelah kamu cuci dengan sabun, air, ya, maka harus dibilas dengan kayodat. Buretnya dibilas dengan kayodat. Kalau Erlenmeyernya harus dibilas dengan air aquades. Ya, gitu ya. Jangan terbalik loh ya. Nah, buret harus dibilas dengan kayodat. Kalau Erlenmeyernya harus dibilas dengan air. Apakah perlu dibalik airnya harus kering? Tidak perlu, ya. Nah, itu ya. Kalau sudah dibilas, misalnya buretnya dibilas, nanti sebagian dikeluarkan lewat atas ini, dibuang lewat atas, sebagian dilewatkan apa namanya? Dilewatkan ujungnya itu, kerannya itu. Nah, jadi sebagian dilewatkan kerannya, dibuka, dilewatkan keran, sebagian dibuang lewat atasnya. Ya, sesudah itu ini diisi penuh, ya, diisi penuh larutan kayodat, ya, dengan corong ini masukkan. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rista bahwa corongnya ini perlu diganjel biar nggak nutup plek gitu ya. Kalau nutup plek nanti akan terjadi apa namanya bubble, ya. Maka harus diganjel sehingga nanti akan alirannya. Dan sebelum dipakai, yang bawah ini harus dipenuhi, ya, jangan sampai ada gelembung yang berada di bawah ini, di bawah kran. Di bawah kran jangan sampai ada gelembung, ya. Nah, itu dipenuhi dengan kayodat semua, ya. Kalau sudah apa namanya sudah dipenuhi dengan kayodat, dikeluarkan lewat bawah, ya. Nanti ditampung ya. Nah, ini nanti kalau sudah maka ditambahkan lebih dari ini kemudian diatkan sampai mulai 0,00. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rista bahwa nulisnya itu adalah 0,00 sampai berapa, ya. Kenapa kok 0,00? Kok nggak 0 saja, Prof? Nah, sudah saya jelaskan ya pada waktu signifikan figur ya. Kenapa kok harus 0,00? Karena ada apa namanya angka pasti dan angka tidak pasti, ya, uncertain number, ya. Nah, ini kalau sudah siap, ini dinolkan. Sebelum dinolkan, maka atasnya ini harus dibersihkan dulu biar tidak ada tetes air. Caranya dengan apa? Dengan menggulung apa? Kertas saring itu digulung, kemudian tepi-tepinya itu diserap ya dengan kertas saring itu ya. Nah, tepi-tepinya itu diserap dengan kertas saring. Ya, sehingga nanti kalau sudah itu baru dinolkan, dikeluarkan kayodatnya sampai 0. Artinya kalau sudah sampai 0, maka buret ini sudah siap. Ya. Nah, sekarang yang Erlenmeyernya. Erlenmeyernya ini diisi vitamin C yang tadi sekitar 500 mg, ya. Tentu nggak pas ya. Nggak perlu pas loh ya. Nggak perlu pas 533, nggak apa-apa. 524,6, ya nggak apa-apa ya. Jangan ada yang mencocokkan, loh katanya Prof Joko 500 ini. Enggak ya, 500 perkiraan ya. Terus tambahkan Aquades 25 ml. Aquades ini pakai 25 ml pakai gelas ukur ya, 25 ml ya. Gelas ukurnya tentu gelas ukur yang 50 ml ya. Nanti pakai gelas ukur yang 50 ml, Aquadesnya 25 ml. Terus setengah mililiter KI 1%. Nah, ini juga boleh pakai gelas ukur yang 10 ml, yang kecil. 1 ml HCl. Ini juga pakai gelas ukur yang 10 ml. Nah, kalau yang 1 ml ini memang ada ya pada saat 10 ml. Pada saat pakai apa namanya gelas ukur yang 10 ml. Tapi kalau yang setengah mililiter ini nggak ada. Gelas ukur 10 ml itu mulainya dari 1. Loh, kalau begitu bagaimana, Bro? Kalau setengahnya, kalau ukur setengah, ya kamu buat 2 mililiter, terus kamu ambil dengan pipet sampai menjadi 1,5. Berarti yang sudah kamu ambil adalah setengah mililiter. Atau kamu perkirakan 1 mililiter itu kan berapa tetes? Berapa tetes?
tetes, 1 mililiter. 20 ya. 1 mililiter itu kan 20 tetes. Nah, kamu ambil, kemudian kamu teteskan ke Elmer ini, kira-kira adalah 10 tetes. Prof, kalau kebablasan 11 tetes, Prof, nggak apa-apa. Ya, jadi yang Aquades ini, kemudian KI, HCl, ini perkiraan saja. Ya, apakah perlu kuantitatif, Prof? Nggak perlu, ya. Kelebihan, Prof, ternyata, Prof, nggak apa-apa kelebihan. Ya, pokoknya jangan kekurangan ya. Kalau kekurangan nanti akan mempengaruhi hasil. Nah, nah, terus sesudah itu sudah mau dimasukkan, dititrasi. Pada saat kamu teteskan itu, apa namanya kayu datnya tes gitu ya, itu nanti akan berwarna coklat. Nah, tapi hilang ya. Tetes lagi, berwarna coklat lagi, hilang. Nah, nanti amilum ini kalau coklatnya itu sudah agak agak sulit hilang. Nah, itu baru amilumnya ditambahkan. Nah, nanti pertama kali nanti kamu akan tahu, oh kira-kira berapa ya volume buretnya ya. Nah, itu nanti sebelum titik akhir titrasi, kamu tambahkan amilum. Jadi penambahan amilum ini ditambahkan pada saat titrasi sudah mau berakhir. Tapi jangan kebablasan loh ya. Tuh, Prof, bagaimana Prof kalau tahu kalau kebablasan? Kalau kebablasan berarti apa namanya? Larutanmu pada Elmer ini sudah berwarna kuning, maka itu kebablasan. Ya, jangan sampai kebablasan. Ya, terus terus ya ini ya, kamu masukkan. Terakhir adalah Ellen Mayer-nya. Apa? Terakhir adalah amilumnya, ya, sehingga berwarna biru. Pada saat amilum kamu masukkan, itu kalau terbentuk warna biru sudah nggak ada coklat lagi, ya, terbentuk warna biru dan ngocoknya itu harus kuat karena ikatannya lebih kuat, ya, gitu ya, ngocoknya lebih kuat. Terus ya, nah, Prof, eh, titik akhir titrasi itu yang bagaimana? Ini nggak boleh ya. Jadi jangan nanti ada Ellen Mayer yang dibalik seperti begini. Untuk apa? Untuk dikeringkan, Prof. Oh, nggak perlu, nggak boleh, ya, keringkan. Nggak perlu kering. Ellen Mayer tidak perlu kering. Asal sudah dibilas dengan Aquades sudah cukup. Loh, kan ada airnya, Prof, di sini nanti. Nggak apa-apa air itu. Ya, loh, nanti kan menambah volumenya. Volumenya bertambah memang. Tetapi zatnya kan tetap, ya. Zatnya tadi yang kamu masukkan itu kan tetap, ya. Jadi nggak ada masalah, ya. Kalau ada apa airnya, ya. Nah, untuk ini yang buret harus dibilas dengan kayoda, tidak perlu kering. Sebagian dibuang ke atas, sebagian dibuang ke bawah. Ya. Nah, terus kapan, Prof? Apa namanya? Endpointnya kapan? Endpoint itu kalau sudah terjadi warna biru yang tetap. Ya. Artinya apa, Prof? Kok biru tetap bagaimana, Prof? Sudah terjadi warna biru. Kalau kamu kocok, itu nggak hilang warna birunya. Tetap aja biru. Ya, gitu ya. Nah, tetap biru. Kalau itu sudah begitu, berarti sudah end point. Ya. Nah, tetapi untuk yudometri ini tidak seperti titrasi-titrasi yang lain. Kalau titrasi yang lain, asam basa misalnya, oh kamu kelebihan. Yudometri nggak tahu kamu kelebihan atau enggak. Kamu kelebihan 1 tetes dengan kelebihan 5 mili, itu warnanya sama. Ya, jadi jangan, loh ini tadi baru Prof biru. Nah, enggak ya. Biru yang pertama kali itulah yang titik akhir titrasinya. Nah, kalau kamu ragu, ini sudah endpoint apa enggak ya? Kok ada warna biru tapi kok birunya masih muda-muda begini ya? Nah, caranya adalah kamu catat volumenya berapa, kamu catat dulu, ya. Terus teteskan setengah tetes titram. Bagaimana Prof? Apa? Neteskan setengah tetes itu, ya. Kamu keluarkan dikit, ya. Air apa? Titrannya kamu keluarkan dikit, nggak sampai netes. Itu sudah kamu matikan, kemudian kamu ambil Aquades, semprot dengan Aquades. Ya, nanti kan jatuh, ya. Tetesannya. Itulah caranya setengah tetes. Kalau ini birunya berubah, ya, dari yang tadi, maka gunakan volume yang sekarang. Volume sekarang, ya. Tapi kalau birunya,
Lu pancet aja, Prof. Oh, kalau begitu berarti yang tadi lah endpoint-nya. Ya. Jadi kalau birunya berubah, pakai volume sekarang. Tapi kalau birunya tidak berubah, pakai yang tadi volumenya. Karena sudah kamu catat. Ya, gitu ya. Nah, tuh. Terus, nah ada beberapa catatan yang perlu. Vitamin C dalam larutan mudah terurai. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu peralatan titrasi titran yang digunakan dan nah ini disiapkan terlebih dulu ya. Jadi vitamin C itu sudah kamu timbang, jangan dicampur dimasukkan air dulu ya. Siapkan semua, buret ini fraksi-fraksi sudah semua, barulah oh, vitamin C-nya dimasukkan ya. Jangan vitamin C sudah dimasukkan, kamu laran anukan buret ya, menyiapkan buret. Saya masih menyiapkan buret, Bro. Ini saya masih menyiapkan reaksi-reaksinya, Bro. Nah, ini vitamin C-nya akan teroksidasi ya. Jangan. Jadi siapkan boleh boleh ditimbang vitamin C-nya, tapi jangan dicampur dulu ya. Nanti kalau sudah semuanya sudah siap, barulah dicampur dengan air, segera dilakukan titrasi. Setelah vitamin C dilarutkan, segera ditambahkan pereaksi-pereaksikan dan segera dititrasi ya. Jadi sebelumnya semuanya siap jangan dilarutkan dulu ya. Mengingat ikatan antara yodida amilum kompleks ya, Y3-amilum sangat kuat, maka pada saat dekat endpoint, larutan yang dititrasi dalam Erlenmeyer perlu digoyang kuat agar titrasi tidak terlalu cepat ya, pelan-pelan kalau sudah mau titik akhir titrasi pelan-pelan ya, jangan sampai kebablasan ya. Kemudian amilum mengandung ya ini ada yang anu ya. Jauhkan larutan vitamin C dari api atau panas agar tidak cepat teroksidasi. Ya, jadi itu yang penting di dalam apa titrasi iodometri. Sebelum saya akhiri, apa ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, ya maka nanti ini kontennya nanti WA ke saya nanti akan saya berikan PowerPoint ini ya. Gitu ya. Oke, ini Bu Asri juga sudah ada ya. Bu Asri sudah ada. Lah ini Bu Asri sudah ada ya. Eh, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri, Waalaikumsalam. ya. Warahmatullahi Saya persilakan Bu Asri. wabarakatuh. Yes, Bun, Prof. Saya mohon izin ya. Monggo, monggo. Ya, iya, iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya tadi sudah kirim PPT, sudah dibagi, Selin. Sudah, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Jadi, saya akan menyampaikan materi tentang praktikum gravimetri. Untuk saudara, karena keterbatasan waktu, maka materinya adalah penetapan susut pengeringan. Kemarin sudah di kuliah ya bahwa penetapan susut pengering senyawa yang sudah menguap dan sebagian air. Kemungkinan
sampel tersebut mengandung air. Jadi yang penting, saudara, nanti tahapan-tahapan misalnya dipanaskan sekian jam, didinginkan sekian jam, itu mesti konsisten. Kalau enggak, nanti beratnya jadi tidak bisa konstan-konstan. Karena itu tadi bahwa eh, sebagian air yang diabsorpsi hilang, tapi sebagian masih ada. Oke. Sampelnya nanti adalah Simplicia Jai Zingiber officinalis rhizoma. Syarat dari Simplicia ini menurut farmakope herbal adalah tidak lebih besar dari 10%. Yang mudah menguap dan tentu saja air ya, yang diabsorpsi, jadi air yang ada di permukaan, bukan kristal. Nah, di dalam farmakope herbal itu, susut pengeringan adalah pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara tertentu. Cara tertentu bagaimana? Panaskan 105 derajat. Nanti selama 1 jam, kemudian dipanaskan lagi 30 menit, atau sampai diperoleh bobot tetap atau bobot konstan. Senyawanya nggak boleh besar-besar, nggak terlalu harus, tapi pengayak nomor 8. Jadi saudara lihat di farmakope herbal ya. Kira-kira ini herbal ini ukurannya berapa? Kasar dia. Ya, nggak sampai 1 cm. Nah, Simplicia yang ditimbang nanti 1 sampai 2 gram. Harusnya saudara menggunakan botol timbang alas datar, alas dangkal, jadi yang cenderung lebar. Tapi karena di lab ini botol timbang yang seperti itu jumlahnya terbatas, nanti saudara pakai krus. Nah, nimbang 1 sampai 2 gram ini, nanti saudara setiap mahasiswa itu sudah mendapatkan sampel yang sudah ditimbang kasar sama Pak Kus kira-kira 1 gram. Nggak tepat persis, tapi kira-kira 1 gram. Dibungkusin sama Pak Kus, nanti setiap mahasiswa dapat 1 bungkus. Nah, bobot tetap menurut farmakope herbal itu penimbangan 2 kali berturut-turut setelah dikeringkan. Bisa lebih kecil dari 0,25, misalnya kalau nimbang 1 gram, 1,2345 gram, maka timbangan kedua itu boleh antara 2376 sampai 2314. Tapi nanti saudara pakai yang ini. Perbedaan penimbangan 2 kali berturut-turut tidak lebih dari 0,5 miligram, seperti farmakope Indonesia. Perbedaan penimbangan 2 kali berturut-turut tidak lebih besar dari 0,5 miligram. Perbedaan yang mana? Pas setelah penimbangan 30 menit yang kedua. Yang pertama 1 jam, yang kedua 0,5 jam. Nah, pada susut pengeringan ini, semua zat yang mudah menguap hilang. Dan sebagian air. Rimpang jahe ini mengandung minyak atsiri lebih besar dari 0,8%. Nah, kalau yang menguap hanya air, maka penentuan kadar air itu sampelnya 10 gram. Beda ya, kalau sampelnya untuk susut pengeringan itu 1 sampai 2 gram. 1 sampai 2 gram. Untuk susut pengeringan. Tapi kalau untuk penentuan kadar air, sampelnya 10 gram. Pemanasannya 5 jam. Kalau untuk susut pengeringan, pemanasannya 1 jam. Kemudian dipanasi lagi 0,5 jam. Tapi kalau penentuan kadar air, pemanasannya 5 jam. Suhunya sama, 105 derajat. Permisi Ibu, mohon maaf Ibu. Ya, Dari teman-teman katanya suara Ibu terlalu kecil Ibu.
banyak yang susah Suara mendengar. terlalu kecil. Iya, suara ibu terlalu kecil kata teman-teman. Oh gitu ya. Suara ibu, bukan PPT-nya. Oh, oh, oh. Ini ketutul PPT-nya. Oh, sudah cukup saya segini? Sudah, Ibu. Oke, ya. Kasih, Bu. Jadi nanti saudara penetapan susut pengeringan, bukan penentuan kadar air. Kalau penentuan kadar air itu sampelnya 10 gram, pemanasannya 5 jam. Kalau susut pengeringan sampelnya 1 sampai 2 gram, pemanasannya 1 jam, kemudian yang kedua setengah jam. Itu bedanya. Nah, yang saudara lakukan adalah penentuan susut pengeringan. Cukup suara saya segini? Cukup, Cukup. Ibu. Terdengar, Ibu. Nah, ini alatnya, oven, timbangan analitik, botol timbang. Sebetulnya yang benar kan botol timbang alas dangkal, lubang apa lebar. Tapi karena kita di lab ini jumlahnya nggak cukup, saudara kira-kira ber-20, maka nanti pakai krus porselen. Pakai tang krus dan desikator. Jadi alatnya seperti ini. Ini oven. Ini desikator. Jadi pertama, saudara menentukan berat konstan krus kosong. Jadi krus kosong ini nanti sudah disimpan di sini sama Pak Kus. Karena penimbangan pertama, pemanasan krus 105 derajat selama 1 jam sudah dipanaskan sama Pak Kus. Sudah dibantu, jadi saudara lebih cepat. Sudah dipanaskan 105 derajat selama 1 jam. Nanti sama Pak Kus ditaruh di desikator sini. Nanti saudara tinggal ngambil krus ini dan ngambil sampel. Setelah ditimbang, dipanaskan. Cuma yang kedua yang belum dipanaskan. Jadi ini yang pertama ini sudah dilakukan Pak Kus ya. Nanti saudara ngambil di sini. Kemudian saudara memanaskan. Saudara memanaskan 30 menit untuk tahu berat konstan krus. Jadi berat konstan itu kan 2 kali berturut-turut. Tapi yang 1 kali ini, yang selama 1 jam itu sudah dilakukan Pak Kus. Jadi saudara cuma melakukan yang kedua 30 menit untuk krus kosong. Nah, cara meletakkan krus di dalam oven ini terbuka begini. Jadi ini tutupnya ini numpang begini. Ya sebetulnya enggak perlu buka apa ya lebar begini, enggak perlu. Tapi yang jelas itu harus diberi kemungkinan uap yang ada di sini ini keluar. Jadi tutupnya tuh nempel begitu, enggak harus buka begini, tapi jangan rapat. Nah ini disusun di sini. Saudara tidak boleh menandai ini dengan apapun, spidol, stiker, enggak boleh. Nah caranya gimana? Caranya, saudara nanti menulis di kertas di luar sini, di luar apa namanya oven ini ditulis ini punyanya Adi, Ani, Asri gitu, terus ini digambari pintu. Nah cara menaruh di sini ya nggak boleh berebut, nggak boleh dempet-dempet, harus diberi jarak yang memungkinkan sirkulasi udara di dalam oven ini bisa lancar. Cara memegang krus nggak boleh dipegang pakai tangan, tapi pakai tang krus. Ini namanya tang krus. Nggak boleh dipegang tangan, nggak boleh pakai serbet, nggak boleh pakai tisu. Pegangnya pakai tang krus. Panas soalnya ya. Nah, cara membuka ini, apa namanya? Cara membuka desikator ini, tekanan di dalam sini ini kan lebih rendah. Jadi bukanya itu pasti nggak boleh ditarik begini berat, digeser. Jadi bagian sininya ini dipeluk, baru tutupnya ini digeser. Begitu buka itu biasanya bluk gitu, karena tekanan di sini kan lebih rendah daripada di ruang. Nah ini kadang kaget, diculno. Kalau kaget diculno ini jatuh pecah, saudara ganti.
Nanti nggak bisa beli tutup tok. Harus wadahnya. Sekarang itu hati-hati. Jadi berat ini, tapi bukan nggak bisa. Cuma harus hati-hati. Jadi caranya buka tidak dibuka seperti toples gitu, bukan. Tapi digeser. Di yang sebelah sini ini dipeluk, ini digeser begini. Nah, nanti ini sudah ada di sini. Saudara ngambil satu-satu. Ditaruh di nampan stainless steel, terus kemudian dipasang di sini. Ini yang kedua. Jadi ngambil di sini, jadi masuk ngambil di sini. Sesuai di tempatnya biasanya Pak Kus menyediakan satu desikator ini untuk satu kelompok. Jadi kalau saudara 2 kelompok ya ada 2 biasanya. Terus ambil dari sini, terus saudara panaskan. Karena yang pertama tadi kan sudah dipanaskan Pak Kus. Nanti nimbang yang kedua ini dianggap sudah berat konstan. Ini panasnya 105 derajat 30 menit. Lah, 105 ini bukan naruh langsung di timer, bukan. Dilihat kalau suhunya ini sudah menunjukkan 105 baru 30 menit. Jadi 30 menit itu bukan mencapai 105 dibuka pintunya, enggak. Karena itu seperti pesawat ya. Kalau masuk di sini tidak boleh dibuka tutup yang namanya oven ini. Harus barengan. Ditutup, tunggu suhunya 105 derajat. Tunggu sampai 30 menit. Kemudian dibuka. Nah, dibuka juga jangan berebut. Kemudian dimasukkan di desikator. Di desikator juga ditandai. Jadi ya urut. Misalnya ini punya Amir, Ani, Ari, ya gitu. Nah, di sini ini 5 sampai 10 menit. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti nambah berat. Ditimbang pakai neraca analitik. Neraca analitik ini berapa angka di belakang koma? Berapa angka di belakang koma? 4, Ibu. 4, Ibu. Oke, 4 ya. Jadi di sini ini tidak boleh panas-panas. Harus sudah dingin. Terus karena ini gravimetri dasarnya berat, maka dititeni nanti kalau saudara pakai neraca yang ini ya terus ini sampai selesai. Tapi yang temanmu yang lain boleh neraca yang ini, neraca yang itu boleh. Tapi sebaiknya kalau kamu menggunakan neraca yang ini ya ini terus sampai selesai. Kenapa? Supaya kalau ada kesalahan, ketidaktelitian dari alat ini itu